Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sambil istirahat sedikit-sedikit harus dimakan ya, itu syaratnya. Kalau nggak mau makan nggak ada berkahnya itu berkahnya sudah ada di makanan semua, tinggal kita kasih makan biar mudah-mudahan setelah kita makan penyakit yang ada dalam tubuh kita sembuh ya, amin Allahumma. Ayo dimakan, makan deh. Yang sudah punya nggak apa-apa di rumah, kalau di sini kan nggak ada. Makan deh, gula-gulanya apa terserah. Kita membahas tentang ruh. Mari kita, karena ada pertanyaan, Pak Ustadz, kenapa orang kok selalu disuruh pikir itu? Sebenarnya pertanyaannya lucu, kayak seakan-akan kayak orang bodoh, tapi pintar sebenarnya. Maklum, nggak apa-apa mancing-mancing. Kenapa hati kita, pikiran kita, jiwa kita itu harus selalu dan lewat jiwa kita? Lah lewat jasad kita, kalau kita tidak ingat kepada Allah, itu jasad kita, ini jasad raga, ini rasanya malas sekali. Malas apa? Untuk beribadah. Maka di situ fadkuru, kata-kata fadkuru, ingatlah. Lesan ada zikir nafas. Maka selalu kalau kita pengen, daripada kita ngomong yang apa, yang tidak ada gunanya, mari kita berpikir. Pikir lesan bisa. Tapi kalau sudah pulang dari sini, nanti jangan lupa zikir nafas. Walaupun apa yang kita jalankan harus kita jalani. Zikir nafas itu, mbak-mbak mungkin ada ide, anak-anak yang belum tahu, nafas masuk seperti tadi. Ini mandek di sini, di kepala bun-bunan. Kalau tidur Pak tadi ya enggak apa-apa, sudah masuk itu, sudah masuk ke bun-bunan. Jadi begini. Dengar anak? Itu masuk. Ini mandek sedilu. Mandek itu apa? Berhenti di sini sebentar. Baru turun Allahnya sampai di dada, jangan dibuang di bawah. Jadi jangan terlalu lama, buangnya jangan terlalu lama. Jadi pas sedikit nafas, berhenti sebentar, seakan-akan di sini ada terminalnya di kepala, di bun-bunan, baru turun Allah di dalam hati. Itu masuknya. Terus kalau kita apa saja yang kita kerjakan, walaupun mungkin bahasanya, minta maaf ini, kita dalam keadaan yang darurat. Contoh kayak orang kalau perempuan haid itu boleh zikir, tapi jangan boleh zikir itu kata-kata yang bagus. Zikir apa? Zikir nafas. Satu kali kita zikir nafas Bapak Ibu, maka di situ semuanya urat saraf kita ikut berzikir. Padahal urat saraf kita itu kalau dihitung secara ilmu kedokteran itu ada 30.000. Tidak tahu benarnya bagaimana. Banyak sekali. Itu saraf kecil-kecil yang ada dalam tubuh kita itu ikut zikir kita semua. Sering saya sampaikan, maka kalau kita ingat kepada Allah, maka azkurkum, kalau bahasa Arabnya, Allah akan mengingat kita. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, maka apa? Allah juga tidak ingat kepada kita. Kalau kita sudah ditinggalkan Allah, maka susah sekali. Ada apa-apa bingung, ada masalah apa bingung, tidak ada rasa pelarian, tidak ada solusinya. Maka semuanya adalah fadhkuruni azkurkum washkuruli. Kata-kata washkuruli, washkur lan syukuro sapa sira kabeh, kalau bahasa Jawanya ngoten. Bersyukurlah engkau semuanya kepada li, washkur li, kepada
Allah. Syukur itu sudah aku kasih tahu. Sering saya sampaikan kalau kita syukur, syukur itu bisa bil arkan. Bil arkan itu semua badan ini bisa syukur. Terus syukur bil apa? Alah kok yo lali no. Pertama syukur bil arhan, kedua syukur bil lisan. Lisan itu nih lo bibir. Ini yang paling dosanya paling akeh. Dosa yang paling banyak kira-kira di mana? Nah, aku tanya sampean, dosa yang paling banyak itu di mana? Mata. Oh, mata. Masa, Pak? Enggak, kalau sebenarnya begini, Pak. Saya dulu pernah, minta maaf, pernah ditanya sama Pak Ustadz itu begini. Ya itu tadi, dosa yang paling banyak itu sebenarnya di mana? Ini kalau Pak Sabu di mata. Kalau saya itu di sini. Ini. Jadi ini itu di bawah tenggorokan. Ini semuanya karena ini mulut karena bisa lewat makanan yang halal dan haram. Bisa juga ini mulut bisa menjadikan apa? Dosa. Tapi kita punya mulut kalau untuk syukur lesan maka di situ kita harus sering apa? Mungkin bisa syukur dengan lesan membaca istighfar, membaca sholawat, membaca tasbih. Maka kemarin Bu ada orang bertanya apa itu dzikir Kanzul Ars. Sampai di situ namanya dzikir Kanzul Ars. Pernah dzikir Kanzul Ars sampai? Masya Allah. Pernah? Saya kok menghadap ke sana terus tetap menghadap ke sini loh. Yang laki-laki kesannya, ini yang perempuan nano kayak Pak, Pak, Jamaah. oh jamaahku kok semakin kayak begini modelnya. Dzikir Kanzul Ars itu apa arti Kanzul Ars? Pernahkah? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Waduh, saya menghadap ke sana lagi dan pernah dengar? Sampan pernah menjalankan tapi tidak paham. Yo nak bersolat. Setelah sholat pernah dikir Kanzul Ars enggak? Ya Allah ya Rahman. Berarti sampean kalau ndak pernah dikir Kanzul Ars ndak mesake karo malaikat. Malaikat itu ada yang ditugaskan Allah untuk sama seperti penyangga langit, malaikat yang menyangga langit. Pernah dengar enggak? Pernah melihat enggak? Enggak pernah? Waduh, bagaimana ini modelnya? Ngajian kok koyong ini? Ibu, ini bumi, langit di atas itu kalau enggak disangga sama malaikat yang ditugaskan Allah, ambrek tulisan. Sudah mulai dari dibangun itu ada malaikat 4 yang ditugaskan Allah untuk menjaga penyanggaan langit. Maksudnya penyangga langit. Kalau bahasa yo cagak lah. Seperti cagak bahasa Indonesianya apa Pak? Yang penyangga langit. Ini ada malaikat 4 yang selalu membaca tasbih. Jenengane dzikir tasbih Kanzul Ars. Itu pertama yang dibaca malaikat yang pertama, penyangga yang pertama adalah lafal subhanallah, 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 wis toh? Nah, wis eling? Nah, terus yang malaikat yang kedua membaca zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah yang malaikat yang ketiga membaca Allahu Akbar. Yang keempat membaca walah toyo yo. Baca apa Pak? La ilaha Jadi yang 4 ini malaikat penjaga apa penyangga langit itu berzikir sebegitu terus. La ilaha
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saman itu pernah dikir begitu ya? Baca tasbih ngoten niku. Alhamdulillah. Nah, terus ini ada di tengah itu yang dikirnya beda, yaitu di tengah. Terus malaikat 4 ini tadi, golongan 4 ini tadi ikut sama yang di tengah. Yang di tengah itu siapa? Yaitu wali-wali Allah. Tahu wali Allah? Kekasih Gusti, yaitu manusia yang terpilih, yaitu wali-wali Allah. Wali itu Bu, kata-kata waliun bukan wali murid ya. Sama nanti wah wali-wali murid enak no. Wali Allah adalah kekasih. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hafal? Satu lafal subhanallah, alhamdulillah, Allah, la ilaha il. Terus yang tengah baca zikir la haula wala quwata illa. Kenapa yang di tengah kok membaca zikir la haula wala quwata illa billah? Kenapa? Karena apa? Karena sujudnya hati. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka paham zaman. Apa artinya? Ibu-ibu, bapak-bapak, coba. Masya Allah. Sampan itu harus punya namanya sujud. Ada sujud, dengarkan ya. Sujud rogo, sujud sukmo, sujud hati. Lah hati ini sampean kalau hati, bahayamu. Angin. Kipas. Pak, ini di syuting kok kayak begini modelnya. Aduh, lupa lagu gunung. Jangan bunuh Pak, biar mau. Sukai. Sudah. Ini Pak, dengarkan ah. Kamu sampean harus paham, sujud kita itu tidak cuma 7 anggota badan. Kalau sujud secara jasad, ini adalah batuk, apa tuh batuk? Jidat, kedua telapak tangan, lutut sama kaki, telapak kaki. Berapa anggota? 7. Kenapa tunduk cayu? Oh, 7. Tapi kalau sujud hati harus meyakini, memahami arti dari lafal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa artinya? Tiada daya, kekuatan apapun yang dimiliki manusia tanpa hanya karena Allah. Jadi awake dhewe ini Bu, semuanya yang hadir di sini itu tadi la haula wala quwata illa. Tanpa Allah kasih kekuatan, kita semua dari rumah ini tidak bisa sampai di sini. Karena apa? Semuanya hakikatnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hati pengen ngaji. Repote dadi wong dagang, salate digawe gampang, aja maneh wayahe lare, salate durung salat ngaku wis repote dadi pegawe saben dina gawene. Wah, ini yang satu udah paham, lain kali dibahas. Tapi nanti dengar. Repote dadi wong tani, salate di enti apa maneh wayahe tandur, salate diundur-undur. Ora? Bu, paham tadi ya? La haula wala quwata illa billahil
Jadi itu selalu siapa yang membaca lafal la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, berarti kita semua membantu malaikat penjaga langit. Sudah paham? Pak, Ibu, malaikat itu yo iso kesel, bisa capek menulis apa? Menulis amal baik dan amal amal baik dan amal buruk. Itu malaikat itu bisa capek. Ada juga malaikat yang protes. Kalau itu manusia, itu membaca tasbih, itu dia protes. Mbok yo jangan membaca itu cepat setiap hari. Apa itu anunya? Tasbihnya. Pernah mendengar? Bisa hafal? La ilaha illallah. Saya itu bingung ini. Ini yang ngaji kecil-kecil kok. Jadi konsenku ya apa ini? Ada, dengarkan ya, bisa kau baca 1 minggu 1 kali. Ini kalau kau baca setiap malam, ini malaikat protes. Dia tidak sanggup nulis ganjarannya, pahalanya ini yang kesamaan baca. Apa itu? Tahu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Alah. Pernah dengar Pak ya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Allahu akbar. Alah ora hafal. Bagaimana? Ndak hafal? Ya wes rasa. Ndak hafal? Ndak hafal Pak?